FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Naili Fauzia. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Tunggu dulu. Nah, udah ganti nih, lebih keren. Oke, langsung aja. Yuk kita simak kisah perjalanan saya melaksanakan PLP 1 di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Check it out. Halo hai Sobat FKIP. Ayo kita saksikan kisah PLP 1 saya di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Yeay! Nah, untuk kegiatan PLP 1 di Mu'alimat, saya pertama kali pada tanggal 11 Agustus penerjunan dan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya melakukan observasi kultur sekolah, kultur organisasi dan tata kelola sekolah, observasi kegiatan seremonial formal, observasi kurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, mengikuti serangkaian kegiatan kemerdekaan, observasi kegiatan belajar mengajar di kelas dan laboratorium, dan yang terakhir, observasi karakteristik peserta didik. Nah, ngomong-ngomong soal Mu'alimat, ternyata Mu'alimat ini adalah sekolah yang luar biasa. Mengapa begitu? Menurut saya, Muhammadiyah adalah sekolah yang bisa dikatakan sebagai sekolah unggulan. Mu'alimat selain belajar ilmu pengetahuan, ternyata di Mu'alimat juga kita akan belajar mengenai ilmu keagamaan. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan di depan gerbang utama sekolah setiap pagi sebelum siswa masuk ke ruang kelas. Kemudian, pengondisian belajar dimulai dari pukul 6.55, dilanjut dengan tadarus sentral yang dipimpin oleh anggota IPM, dan pengecekan atribut sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, di Madrasah Mu'alimat juga sangat menjaga kebersihan, karena di madrasah ini menjunjung program 7K. Apa sih itu 7K? Keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, keindahan, kekeluargaan, dan keindahan. Nah, ternyata selain menjaga program 7K di Mu'alimat ini terdapat kegiatan Smooth-list. Apa sih? 10 menit peduli lingkungan sekitar. Biasanya setiap hari Senin ada program V-Day Plastik, yaitu siswa atau siswi dilarang untuk membeli makanan dan minuman yang menggunakan bahan plastik. Kemudian, mengenai anjuran pemanfaatan waktu, biasanya mereka melakukan literasi dan memanfaatkan waktu untuk belajar bersama dengan teman-teman. Mengenai struktur organisasi yang ada di madrasah, madrasah dipimpin oleh seorang direktur yang setara dengan kepala sekolah, yang membawahi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Asrama Muhammadiyah. Ternyata, di bawah direktur terdapat 4 wakil direktur atau biasa disebut dengan wadir. Wadir pertama yaitu bagian urusan kurikulum, wadir kedua keuangan dan humas, wadir ketiga kesiswaan, dan wadir keempat adalah kepesantrenan. Mengenai visi misi sekolah Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah,
yaitu sebagai institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan mampu menghasilkan kader ulama, pemimpin, dan pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah. Mu'alimat memiliki banyak sekali ekstrakurikuler. Setidaknya ada kurang lebih 25 ekstrakurikuler, mulai dari jurnalistik, tata boga, tata busana, paduan suara, tapak suci, Hizbul Waton, dan masih banyak lagi. Mengenai pembiasaan kokurikuler, Muhammadiyah di Mu'alimat biasanya melaksanakan tahsin dan bimbingan akademik, sehingga mereka dapat terpantau secara akademik maupun non-akademik. Karakteristik peserta didik di Mu'alimat sangat beragam. Mengenai kemampuan intelektualitas mereka, jangan diragukan lagi. Mereka sangat-sangat kritis. Sehingga tak jarang guru menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Interaksi sosial peserta didik pun sangat ramah dan baik. Terlihat dari kebiasaan peserta didik yang saling menyapa antar teman, tegur sapa dengan guru, dan menundukkan kepala ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Sepertinya akan terlalu banyak cerita tentang Mu'alimat. Insya Allah, di kesempatan yang lain, saya akan menceritakan lebih banyak lagi tentang Mu'alimat. Oke, Sobat FKIP? Nah, langsung saja yuk simak refleksi saya setelah melaksanakan PLP1 di Mu'alimat. Cekidot! Gimana Sobat FKIP? Kayaknya kalau diceritain semuanya tentang Mu'alimat, tak cukup 1 hari untuk bercerita, karena sangat panjang dan sangat berkesan melaksanakan PLP1 di Mu'alimat Jogja. Tapi sebagai seorang calon guru, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama, mengenai metode pembelajaran. Yang kedua, mengenai karakteristik siswa. Dan yang paling penting adalah mengenai kultur sekolah. Tentunya, informasi seperti kultur sekolah, STOK, kemudian karakteristik siswa itu sangat diperlukan oleh calon guru untuk mengenal lingkungan persekolahan. Selanjutnya, adakah yang membuat saya bingung? Terkait dengan peran dan fungsi guru di Mu'alimat, tentu saja tidak. Karena di Mu'alimat, semua guru dan karyawan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga perjalanan menjadi seorang guru ataupun aktivitas-aktivitas mengenai sivitas akademika di sana berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya, mengenai apa saja sih yang harus dikembangkan oleh calon guru? Banyak. Yang pertama mengenai metode pembelajaran tentunya. Yang kedua mengenai siswa, itu yang paling penting karena kita dapat melihat bagaimana karakteristik siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu akan berbeda. Ketika menjadi guru, kita harus bisa memposisikan hal tersebut dan mengambil alih segala apapun yang ada terjadi di ruang kelas. Nah, seandainya menjadi guru, apa sih aspek yang ingin saya kembangkan? Aspek yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama mengenai siswa tentunya ya. Karena siswa itu beragam, berbagai macam kemampuan intelektual dan lain sebagainya, sampai sikap, perbedaan dan lainnya itu perlu dipelajari oleh seorang guru. Ketika guru dapat memilah dan mengerti karakteristik siswa, maka guru tersebut akan menjadi guru yang disegani, guru yang tentunya menjadi favorit bagi setiap siswa. Nah, apa yang terpenting?
yang perlu dikembangkan sebagai calon guru, yang terpenting adalah kebijaksanaan. Seorang guru harus memiliki rasa bijaksana dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku di PLP 1. Sampai jumpa di PLP 2. See you. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.